Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tria Mukti Ramadhani dari S1 Akuntansi A dengan NPM C10240031. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang alur proses perpajakan di Indonesia tentunya. Tapi sebelumnya, tahukah kalian bahwa setiap rupiah yang kita bayarkan punya peran penting untuk membangun negeri ini. Nah, supaya kita paham bagaimana alurnya, mari kita bahas satu persatu tentang alur perpajakan di Indonesia. Kita masuk ke yang pertama, yaitu ada kewajiban NPWP dan PKP. Semuanya itu berasal dari berlakunya Undang-Undang Perpajakan di Indonesia. Dari sinilah munculnya hak dan kewajiban bagi setiap warga negara untuk memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Bagi pengusaha dengan omset lebih dari 500 juta per tahun, mereka wajib dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak. Sejak saat itu, mereka resmi terdaftar dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Setelah memiliki NPWP dan PKP, wajib pajak wajib membayar pajak melalui surat setoran pajak. Pembayaran ini berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan jenis pajak lainnya. Setelah membayar, wajib pajak juga harus melaporkan pajaknya melalui SPT atau surat pemberitahuan tahunan. Sistem perpajakan Indonesia menggunakan self-assessment, yang artinya itu wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajaknya sendiri dengan jujur. Agar pelaporan itu dipertanggungjawabkan, wajib pajak juga harus melakukan pembukuan atau pencatatan keuangan dengan baik. Jika omsetnya di bawah 4,8 miliar, cukup mencatat sederhana. Tapi jika perusahaan besar, wajib melakukan pembukuan lengkap sesuai standar akuntansi. Tahap berikutnya yaitu pemeriksaan pajak. Petugas pajak akan memeriksa apakah laporan sudah sesuai. Jika benar, berarti selesai. Tapi jika ada selisih atau kesalahan, akan diterbitkan surat ketetapan pajak, bisa kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Kalau wajib pajak tidak setuju, mereka berhak mengajukan keberatan. Nah, dari sinilah masuk ke fase sengketa pajak. Setelah diajukan keberatan, akan dikeluarkan surat keputusan keberatan. Jika hasilnya masih belum sesuai, wajib pajak bisa mengajukan banding ke pengadilan pajak. Setelah keputusan banding keluar, hasilnya bersifat final dan sengketa dianggap selesai. Namun, jika pajak tetap tidak membayar pajak yang telah ditetapkan, maka dilakukan penagihan pajak mulai dari surat teguran, surat paksa, hingga penyitaan aset sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Secara keseluruhan, proses ini mulai dari pendaftaran NPWP, pembayaran dan pelaporan pajak, serta pembukuan, pemeriksaan, hingga penyelesaian sengketa, menunjukkan bahwa sistem perpajakan di Indonesia berjalan dengan tertib, transparan, dan adil. Pajak bukan hanya kewajiban, tapi juga bentuk kontribusi nyata untuk membangun negeri, karena lewat pajaklah jalan dibangun, sekolah berdiri, dan pelayanan publik bisa berjalan. Mulai berawal dari kepatuhan kita untuk membayar pajak itu sendiri. Sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.